Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Kita akan belajar pecahan yang merupakan salah satu materi pada KD 3.3. Materi pecahan ini tentunya bukan hal baru untuk kalian. Kalian sudah banyak mendapatkan materi ini di kelas 4 dan 5. Kita akan mengulang kembali materi pecahan ini. Apa saja yang akan kita pelajari anak-anak? Kita akan mengulang kembali berbagai bentuk pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kita juga akan mempelajari tentang operasi hitung pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Tentunya kita juga akan belajar operasi hitung campuran pecahan. Dan terakhir, kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita terkait pecahan. Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari 2 poin ini. Mengenal berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Mari kita mulai. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini ditandai dengan tanda per. Simbolnya atau lambangnya seperti ini ya. Dinyatakan dengan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya adalah bilangan 2 per 3, 6 per 5, dan 17 per 5. Berarti 2, 6, dan 17 ini adalah pembilangnya, sedangkan 3, 5, dan 5 yang ini juga penyebut. Kita lanjutkan untuk pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma, di mana bilangan yang di depan koma merupakan bilangan bulat. Sedangkan yang di belakang koma merupakan bilangan persepuluhan jika satu angka di belakang koma. Perseratusan jika ada 2 angka di belakang koma. Begitu dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Ini anak-anak 0,3, 4,56, dan 7,8. Tolong perhatikan cara membacanya. Untuk 4,56, angka-angka di belakang koma tidak dibaca seperti kalian membaca puluhan, satuan, ribuan seperti itu ya. Untuk angka di belakang koma, kita membacanya dengan mengeja per angka. 4,56, bukan 4,56. Kenapa demikian? Karena angka 5 di sini merupakan angka persepuluhan. Dia bernilai 5 per 10. Sedangkan 6 adalah angka perseratusan. Dia bernilai 6 per 100. Karena itu tidak dibaca 56, tapi dieja 56. Begitu, bisa membedakan ya. Kita lanjutkan. Untuk bentuk pecahan yang lain adalah persen.
Untuk persen ditandai dengan tanda seperti ini ya. Dinyatakan dengan A per 100 sama dengan A persen. Contohnya adalah 45%, 136%, dan 0,3%. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Kenapa ini penting ya anak-anak? Kenapa kita harus mengubah berbagai bentuk pecahan ini? Mengubah berbagai bentuk pecahan ini akan sangat berguna saat kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Juga saat melakukan operasi hitung, karena tidak dimungkinkan kita melakukan operasi hitung saat angka-angka itu ada di berbagai bentuk pecahan. Kita bisa melakukan operasi hitung saat angka-angka itu berada dalam bentuk yang sama. Nanti kalian akan melihat contohnya saat kita belajar operasi hitung pecahan. Kita akan mengubah bentuk biasa, pecahan biasa, menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Kita juga akan belajar mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Dan sebaliknya, kita akan belajar mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Dan kita juga akan belajar mengubah bentuk pecahan desimal menjadi persen. Begitu juga sebaliknya. Kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Caranya, Bu Sulis menawarkan dua cara ini. Jika anak-anak mempunyai cara yang lain atau diajari cara yang lain oleh orang tua, mungkin kakak, silahkan. Yang penting kalian bisa menyelesaikan dengan tepat. Cara yang Bu Sulis tawarkan adalah dengan satu, pembagian. Yang kedua, dengan cara membawa penyebutnya ke bilangan kelipatan 10. Yang pertama, dengan cara pembagian. Cara pembagian ini cara yang bisa kita gunakan untuk semua bilangan. Mengapa demikian? Kita lihat contohnya. 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Bagaimana caranya? Seperti ini, perhatikan baik-baik anak-anak. Kita menggunakan cara pembagian bersusun ya. Pertama, jangan dilihat dulu nolnya. 1 dibagi 2. Karena 1 kurang dari 2, maka Bu Sulis menambahkan angka 0 di sini, sehingga dia bernilai 10. Tapi, karena kita menambahkan di sini 0, konsekuensinya kita juga menambahkan di atas ini, nanti di hasilnya ini ya, itu 0, bisa? Selanjutnya kita cari bilangan 2 dikali berapa sama dengan 10. Kenapa? Agar ini habis. Ternyata 2 kali 5. 5-nya kita letakkan di sini. Karena 2 kali 5 sama dengan 10. Dan ini kita kurangkan 0. Jadi hasil 1 dibagi 2 adalah 0,5. Bisa ya? Kita lanjutkan contoh berikutnya. 3/20 sama dengan 3 dibagi 20. Seperti apa cara pembagiannya? 3 dibagi 20. Jangan dilihat dulu nolnya. Karena 3 kurang dari 20 anak-anak, maka kita tambahkan 0 di sini agar dia bernilai 30. Kan seperti tadi, karena di sini kita tambahkan 0, di atas ini di hasilnya nanti kita diberi juga 0,
20 kali berapa mendekati 30? 20 kali 1. 20 kali 1 sama dengan 20. Lalu kita kurangkan. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Karena 10 kurang dari 20, kita tambahkan 0 lagi di sini. Sehingga dia bernilai 100. Penambahan 0 berikutnya sudah koma, tidak perlu dikasih 0 seperti yang di depan sendiri tadi ya. Selanjutnya kita cari 20 kali berapa agar ini habis. Yang paling mendekati atau sama dengan 100. Ternyata 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, ini kita kurangkan ternyata sudah bernilai 0. Berarti hasil untuk 3/20 sama dengan 0,15. Begitu ya. Nah, ini cara kedua yang Bu Sulis tawarkan. Dengan penyebutnya dibawa ke bilangan kelipatan 10. Anak-anak, ini terbatas untuk angka-angka yang berpenyebut yang bisa dibawa ke kelipatan 10. Jadi penyebutnya kita bawa ke 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Tapi kalau penyebutnya ini anak-anak tidak bisa dibawa ke kelipatan 10, Bu Sulis sarankan kalian pakai cara yang pertama tadi dengan cara pembagian. Seperti ini anak-anak, 1/2 sama dengan kita bawa ke per 10 ya, karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena penyebutnya kita kalikan 5, otomatis pembilangnya juga kita kalikan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Seperti tadi yang Bu Suri sampaikan bahwa bilangan per 10 berarti ada satu angka di belakang koma, sehingga 5/10 ini sama dengan 0,5. Begitu. Kita lanjutkan. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya contohnya. Jadi Bu Sulis menawarkan cara, silahkan kalian memilih cara mana yang kalian anggap mudah. Berikutnya adalah 3/20. 20 ini dibawa ke 10, tidak bisa. Bisa, tapi bernilai, karena 10 lebih kecil, kita bawa di atasnya itu 20 kalikan 5, sama dengan 100. Jadi memang kita bawa ke per 100. Karena 20 penyebutnya kita kalikan 5, berarti pembilangnya juga kalikan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kebetulan di sini juga sudah 2 angka, berarti kita tinggal menuliskan 0,15. Nah, kalau ini adalah contoh angka yang bisa kita bawa ke per 1000. Itu angka 8. Angka 8 ini kita bawa ke 1000 dikalikan 125. Seperti tadi, kalau yang bawah dikalikan 125, berarti pembilangnya juga kita kalikan 125. Sehingga ketemu 625. Karena per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Kebetulan ini sudah tiga angka. Jadi nilainya 0,625. Bagaimana kalau di sini ternyata misalkan hanya 2 angka Bu Sulis, padahal di sini per 1000. Berarti karena harus 3 angka, berarti menjadi 0,25. Itu contohnya ya untuk kasus yang lain. Begitu? Kita lanjutkan. Berikutnya cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ingat anak-anak, ini yang harus diingat ya, bahwa jika ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Jika ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Begitu dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Seperti ini, 0,3 berarti ada satu angka di belakang koma, 3/10. Dan ini sudah bentuk paling sederhana. Kita lanjutkan. Nah, seperti tadi yang Bu Sulis sampaikan, ini ada 0,07. Ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Angkanya di sini 7, maka 7/100. Lanjut. Nah, ini kok 1,2?
Kok di depan koma tidak 0 ya, Bu? Boleh, ada bilangan seperti itu ya. Satunya ini tidak pecahan, karena dia utuh, 1. Sekarang ini ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Duanya merupakan pembilang. Nah, 1, 2 per 10. Karena 2 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 2, bentuknya kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Contoh berikutnya, 3,125. Tiganya yang di depan koma di sini ya. 125 berarti per 1000, karena ada 3 angka di belakang koma. 125-nya kita letakkan di sini. Sama dengan kita sederhanakan anak-anak ya. Karena kedua bilangan ini sama-sama atau habis dibagi 125. Yang pembilang kita bagi 125 menjadi 1, dan 1000-nya kita bagi 125 menjadi 8. Sehingga bentuk 3,125 sama dengan 31 per 8. Kita lanjutkan bagaimana mengubah bentuk biasa menjadi persen. Ini Bu Sulis juga menawarkan dua cara. Cara yang pertama, kita bawa penyebutnya ke 100. Cara yang kedua, bilangannya berapapun itu kita kalikan dengan 100. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Penyebutnya kita jadikan 100. Kebetulan, ini angka 4. Ini 1 per 4. 4-nya ini bisa kita bawa ke 100, yaitu dikalikan 25. Nah, selanjutnya, karena yang bawah dikali 25, yang atas juga kita kalikan 25. Sehingga 1 dikali 25 sama dengan 25. Persen tadi kan per 100. Berarti kalau 25 per 100 sama dengan 25%. Selanjutnya, contoh lainnya adalah 13 per 10. Kita bawa ke per 100 anak-anak ya. 10-nya kita kalikan 10, berarti 13-nya juga kita kalikan 10, menjadi 130 per 100. Nah, berarti sama dengan 130%. Contoh lainnya 6 per 25. 25 kita bawa ke 100 dikali 4. Berarti yang atas juga kita kalikan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Sehingga nilai 6 per 25 sama dengan 24%. Anak-anak, cara yang pertama ini hanya terbatas pada penyebut-penyebut yang bisa dibawa ke 100. Kalau misalkan bilangannya seperti ini anak-anak, ini contoh seperti tadi. Kita lihat dulu ya, ini pakai cara yang lebih umum. Angka berapapun bisa. Dikalikan 100%. Jadi 3 per 10, nah ini kita mau rubah ke bentuk persen ya. Kita kalikan 100%. Menjadi 3 kali 100, 300 per 10, sama dengan 30%. Nah, ini yang Bu Sulis maksud. Kalau angka penyebutnya 7 seperti ini anak-anak, mau kita bawa ke 100 kan koma-koma. Karena itu untuk lebih mudahnya menurut Bu Guru, kita kalikan aja dia dengan 100%. Menjadi 300 per 7. Ternyata hasilnya adalah 42,857%. Lanjut. Nah, 4 per 9. 9 juga mau dibawa ke bentuk per 100 juga kita kesulitan. Karena itu Bu Sulis pakai cara yang kedua. Kita kalikan dengan 100% menjadi 400 per 9. Hasilnya ternyata adalah 44,444%. Begitu. Kita lanjutkan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ini mudah ya. 45% berarti 45
per 100. Tapi anak-anak, kalian biasakan juga bisa menyajikan bentuk pecahan dalam bentuk paling sederhana. Antara 45 per 100 dan 9 per 20 ini senilai. Tapi bentuk 9 per 20 ini sudah bentuk paling sederhana. Begitu ya. Selanjutnya 190% sama dengan 190 per 100. Kita sederhanakan anak-anak menjadi 19 per 10. Nah, kita ubah menjadi bentuk campuran 10 kali 1. Ya, yang mendekati 19. Sisanya adalah 9, penyebutnya tetap 10. Sehingga 19 per 10 sama dengan 9 per 10. Contoh lainnya adalah 23%. Berarti 23 per 100. Ini sudah bentuk paling sederhana. Ciri lainnya adalah ini tidak bisa disederhanakan lagi karena 23 ini adalah bilangan prima. Jadi dia sudah bentuk paling sederhana. Kita lanjutkan mengubah bentuk persen menjadi desimal. Ini Bu Zulis juga menawarkan dua cara. Cara yang pertama dengan pembagian dan cara yang kedua dengan dibawa ke bentuk pecahan biasa. Dengan cara pembagian, contohnya seperti apa? Seperti ini anak-anak, 45%. Berarti 45 dibagi 100, karena tadi 45% itu sama dengan 45 per 100. Nah, dengan cara seperti ini anak-anak. Kalau ini jangan dilihat dulu ya. Berarti kan 45 dibagi 100. Karena 45 kurang dari 100, Bu Sulis menambahkan 0 di sini. Sebagai gantinya, di sini juga diberi 0, 100 kali berapa mendekati 450? 100 kali 4. Kan 400. Lalu kita kurangkan. Sama dengan tersisa 50. 50, nolnya ini ditutup dulu. 50, karena 50 kurang dari 100, seperti tadi, kita tambahkan 0 di sini. Nah, selanjutnya kita cari 100 kali berapa yang mendekati atau sama dengan 500. Ternyata 100 kali 5, lalu kita kurangkan. Dan ini sudah 0 atau tak bersisa. Berarti 45% sama dengan 0,45. Loh, Bu, aku sudah bisa. Ini kan per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Iya, bagus. Benar, boleh seperti itu ya. Ini tadi, kalau kalian sudah, pasti kalau sudah belajar yang tadi, pasti sudah bisa ya. Tidak usah pakai yang pembagian seperti ini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kita bawa ke bentuk pecahan biasa. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang Bu Suli sampaikan. 45%, kan 45 per 100. Ada 2 angka di belakang koma. Seperti tadi ya ini ya. Ini yang Bu Suli maksud. Gampang kan? Dan, nah, kalau ini berarti 190%, berarti 190 per 100. Lalu kita sederhanakan 19 per 10 sama dengan 9 per 10. Nah, 1 di depan koma, 9 per 10-nya kita buat pecahan desimalnya mengikuti satu angka berada di belakang koma karena per 10, berarti 1,9. Bu, aku dari sini ini sudah bisa loh, Bu, langsung ke sini. Iya, silahkan. Boleh. 23%. Berarti 23 per 100. Nah, berarti karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. 0,23. Mudah kan? Nah, anak-anak itu tadi cara-cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Silahkan memilih cara mana yang kalian anggap mudah. Bu Zulis mencoba menawarkan itu mungkin satu anak dan anak yang lainnya mempunyai pendapat yang berbeda.
Begitu ya. Untuk pecahan, kan nanti kita materinya sangat banyak. Kita belajar perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tapi Bu Zulis harap materi yang tadi Bu Zulis sampaikan, anak-anak benar-benar bisa memahami. Seperti yang di awal Bu Zulis sampaikan, mengubah berbagai bentuk pecahan ini akan sangat penting karena digunakan untuk mempelajari, menyelesaikan materi-materi dan soal-soal di berikutnya, di operasi hitung, di soal cerita, juga saat mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Silahkan nanti anak-anak mencoba buku paket matematika halaman 46 sampai 47. Cukup dicoba nomor 1 sampai 6. Silahkan dicoba anak-anak. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan membahas saat kalian ada sesi Zoom. Begitu anak-anak yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, seperti yang Bu Sulis pesankan tadi, tolong materi ini benar-benar difahami, kalian terus mencoba saat belum lancar atau belum bisa, dan silahkan bertanya pada kami kalau belum bisa. Insya Allah kami akan siap membantu anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari memberi banyak manfaat untuk kita semua, dan doa kami semua, semoga anak-anak meskipun belajar dari rumah, tetap bersemangat belajar, dan semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk mempelajarinya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.